perencanaan pembelajaran PAUD, merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau yang disebut CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran yang fleksibel, yang kedua pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, dan yang ketiga pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Pembagian fase meliputi fase fondasi yaitu sekolah taman kanak-kanak, fase A kelas 1 dan 2, sekolah dasar, sementara fase B kelas 3 dan 4 sekolah dasar, fase C kelas 5 dan 6 sekolah dasar, fase D kelas 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA SMK, fase F kelas 11 sampai 12 SMA SMK atau MA. Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami tentang kekhasan CP sebelum memahami isi dari capaian untuk setiap mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, di dalam CP kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau di posisi untuk belajar. Yang kedua, capaian pembelajaran dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design (UBD) yang dikembangkan oleh Wings dan Tix 2005. Yang ketiga, memang apabila merujuk pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah. C2. Lingkup CP di PAUD dikembangkan dari 3 elemen simulasi yang saling terintegrasi dan merupakan elaborasi dari aspek-aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan nilai Pancasila, serta di bidang-bidang lain untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 di Indonesia. Tujuan pembelajaran TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran yang menjadi prasyarat CP. Merumuskan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahap kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Komponen tujuan pembelajaran yang pertama, kompetensi, adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu konten, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pelajaran. Yang ketiga, variasi, adalah suatu keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis
dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran diantaranya sederhana dan informatif, esensial dan konseptual, berkesinambungan, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Asesmen dan metode pembelajaran. Asesmen adalah kesatuan dalam proses pembelajaran dilakukan untuk mencari bukti atau pertimbangan tentang tercapainya tujuan pembelajaran. Asesmen terdiri dari asesmen sumatif untuk memastikan keseluruhan tujuan pembelajaran, sementara asesmen formatif memberi informasi atau umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. CP menjadi TP, kemudian lanjut ATP, jadilah modul ajar. Berikut ini saya memberikan contoh modul ajar beserta linknya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.